Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video. Bung Ropan mengatakan Sintayong jangan bereksperimen melawan Jepang. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bung Ropan, kita menunggu tinggal menghitung hari ya melawan Jepang. Samurai biru ini, ya kan? Ngeri-ngeri sedap, tapi kita tetap optimis. Nah, 27 pemain telah dipanggil Sintayong. Anda punya komentar dari 27 pemain ini, mana yang tiba-tiba dipanggil, mana yang terlempar dulu? Sebenarnya ini biasa-biasa aja sebenarnya, Boy. Masuk keluar kan pemain-pemain itu aja sebenarnya. Iya. Ya, Ramadan Sananta masuk lagi. Ya. Muhammad Riyandi masuk lagi. Asnawi tidak dipanggil, kan banyak. Malik Rizali saya mengharapkan bahwa dia sebenarnya masuk sebagai striker. Iya, betul. Tapi Malik kan cedera. Hernando juga nggak ada, ya. Jadi sebenarnya itu aja yang sudah pernah STY tangani dan STY percaya tentunya. Ketika mereka tidak panggil Sananta kan tidak ikut kemarin Bahrain Cina. Iya. Tapi kemudian dia masuk. Ya, untuk bisa ada di dalam. Jadi saya pikir ini tidak mengejutkan sekali pemain-pemain yang ada karena mereka sudah terbiasa dipanggil oleh STY. Ya, itu kita berharap bahwa dengan pemanggilan 7 pemain ini ya, kita bisa memaksimalkan semua ini. STY nggak boleh main-main lagi, tidak boleh bereksperimen lagi, harus punya ketetapan bermain dengan starting 11 terbaik. Karena itu yang dituntut oleh masyarakat, oleh netizen, bahwa sekarang sudah harus starting 11 yang betul-betul. Kalau boleh memang 11-11-nya di lapangan adalah pemain diaspora sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, mengapa tidak? Atau meninggalkan seorang Rizky Ridho. Saya pikir hanya satu yang di dalam. Tapi semua kan berpulang ke STY. Dia lebih tahu, dia yang bertanggung jawab terhadap tim. Tapi sekali lagi, dia harus kita fokus. Karena sudah dievaluasi oleh Pak Ketua Umum, Pak Erik. Jadi itu menjadi tantangan dia. Iya. Itu, Pak. Nah, Bung Aliudin, kita dengar Ramadan Sananta dipanggil lagi. Menarik ini ya. Menarik. Hoki tetap ada, Hoki Caraka. Nah, sebagai seorang striker, melihat potensi-potensi yang ada sekarang ini di luar 3 pemain yang menjadi pilihan utama ya. Struik, Ragnar, atau satu lagi mungkin Aliano mungkin yang dipasang di depan atau Marcelino, kita nggak tahu ya. Nah, Bung Aliano punya komentar mengenai striker-striker yang dipanggil oleh STY sekarang. Striker-striker yang dipanggil STY sekarang ini ya Sananta, ada Hoki. Menurut saya memang sih untuk saat ini ya memang layak lah ya untuk dipanggil kembali, untuk dicoba kembali. Karena sampai saat ini di Liga ya mereka lah yang terbaik menurut saya ya. Dan Sananta juga punya postur bagus ya. Hoki Caraka punya kecepatan bagus. Ya sekarang tinggal kesempatan aja yang mungkin yang harus diberikan lebih. Artinya mereka berdua itu suatu hal yang berharga mereka dipanggil STY. Walaupun belum tentu mereka turun ya. Betul. Menurut Anda, pembelajaran apa yang akan didapat oleh Hoki dan juga Ramadan Sananta? Menurut saya ya di era STY ini, apalagi sekarang di timnas sudah ada pelatih khusus buat para striker ya. Ini kesempatan sangat bagus sekali buat striker-striker seperti Sananta, seperti Hoki untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya. Karena jam terbang juga nambah, mungkin dia bisa berkembang lagi setelah pulang dari timnas ya. Terbukti dengan pulang ke klub dia semakin produktif. Semakin termotivasi membuat gol ya. Dan itu sudah terbukti kan di beberapa pertandingan Sananta cetak gol, Hoki juga cetak gol ya. Mudah-mudahan di timnas juga berdampak juga. Alright. Berarti ya tidak sia-sia. Dia berguru, dia berlatih bersama pemain-pemain yang berlatih di Eropa, di bawah STY, dia bawa pulang ke klubnya masing-masing dan tampil bagus ya Bung Ropan ya. Iya, itu kan menjadi tantangan buat mereka karena mereka harus tetap membuktikan bahwa mereka layak untuk bermain di tim nasional. Kalau mereka menurun performa mereka, tentu tidak akan dilirik oleh STY. Ya, jadi STY walaupun dia sudah keluar masuk, tapi STY melihat juga perkembangan mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu betul-betul layak untuk masuk di tim nasional. Kalau mereka tidak layak dipanggil kan banyak yang mencibir. Ya, kalau dia tidak main bagus, performanya menurun, tiba-tiba kok masih ada, dianggap lagi anak emas dan segala macam. Makanya Hoki itu memperlihatkan itu di Sleman. Betul. Ya, di Persis Solo dengan Sananta. Mereka betul-betul ingin membuktikan. Karena kan dipantau terus.
oleh tim kepelatihan. Ya. Ini anak ini berkembang apa enggak? Bagus nggak performa dia? Karena nggak main-main untuk masuk di tim nasional itu suatu hal yang luar biasa. Aliudin pernah lihat sendiri Ya, kan, betul. bagaimana Anda bisa, di nama Anda bisa masuk di tim Masuk nasional aja kan, itu udah sudah luar biasa kan. kebanggaan Mau main sendiri. atau nggak main, Iya. tetap ada kebanggaan. Ada kebanggaan Iya tersendiri, dong. luar biasa. Itu. Nah, persoalan Asnawi bagaimana nih Bung Roban? Karena netizen pun banyak juga membicarakan soal Asnawi. Dibilang cedera tapi dia Tapi juga dia pemain. main, Ya. betul. Tapi kan STY sudah mengambil keputusan untuk tidak memanggil yang ada. Jadi STY tetap akan berpatokan dengan keputusan dia. Bahwa dia walaupun Asnawi mungkin menginginkan bahwa dia sekarang sudah siap untuk bermain. Tapi untuk list pemain itu kan sudah keluar. Ya tergantung STY aja. STY mau menambah nggak? Misalnya, Mes Hilgers tidak tersedia. Misalnya, untuk dia nggak bisa datang, kita berharap kan pasti datang. Kita berharap. Tapi kalau dia nggak ada, apakah STY bisa mengubah ini untuk memasukkan nama Asnawi? Semua kan tergantung dari STY. Ya, untuk bisa melihat ini. Tapi pun kalau melihat Asnawi masuk, apakah dia juga akan mendapat tempat setelah bermain performa yang kurang bagus melawan Cina? Itu kan menjadi tanda tanya. Ya, itu yang kita akan lihat nantinya bagi STY. Tapi saya pikir STY akan tetap berpegang teguh dengan keputusan dia. Sekali dia tidak memanggil, dia akan memanggil itu. Ya, itu yang kita akan lihat melawan Cina dan melawan Arab Saudi, Bon. Ya. Untuk soal Asnawi ya. Betul. Aliudin mungkin punya komentar mengenai pemain yang tidak dipanggil saat ini. Tentang Asnawi Asnawi. Ya menurut saya sih itu kan hak prerogatif dari seorang pelatih, Pelatih, right, ya betul. kan. Mungkin dia ada skema untuk pertandingan berikutnya. Mungkin pemain si ini nih yang cocok atau pemain si ini Ya. yang cocok ya kan. Ya. Walaupun performa Asnawi saya lihat juga di Liga Thailand Thailand itu Report, ya. nggak ini ya Nggak jelek. nggak jelek, Jelek. bagus. Iya. Apalagi kemarin tadi saya lihat baca berita juga dia menang ya, main Iya. terakhir 2-1 kalau nggak salah. Saya pikir itu semua keputusan memang ada di Asnawi. Ya. Karena kita kedatangan Aliudin, kita bahas dari depan nih, Bung. Ya. Melihat Memang pola yang STY terapkan selalu dengan 3 penyerang. Bisa berubah, bisa 1 penyerang dengan 2 di belakangnya. bisa. Nah, Bung Ropan melihat kesempatan siapa yang akan diberikan ke STY untuk bermain melawan Jepang? Karena lawan Jepang ini loh. Iya. Kalau melihat dari apa yang selama ini sudah dilakukan oleh STY dengan kebugaran pemain yang ada, Ya. tidak akan berubah. Saya lihat Tidak akan berubah. Dengan 3-4-3 dia tetap akan memasang Rafael Struijk akan ada di depan. Walaupun Rafael kita tahu bukan nomor 9 benar. Beda kayak Iya. Aliudin kan dulu kan, memang harus ada nomor 9. BP, Mama Mamukas itu nomor 9 kan yang kita tunggu. Rocky. Nah ini dia tetap harus ada di sana. Makanya memang kita kesulitan mencari nomor 9, banyak yang mempertanyakan kapan. Selalu back, tapi penyerangnya siapa? Nah Iya. kalau kita lawan Belanda, yang tersedia memang Rafael untuk sementara di depan. Ya walaupun kita punya Sananta, punya Hoki, STY akan tetap menempatkan dia. Nah di kiri dia Ragnar, nggak akan tergantikan juga. Ya. Bermain dengan tinggal. Nah tinggal di kanan ini, apakah kebugaran dari seorang Yakob Sayuri akan ditampilkan kalau dia bagus, akan ditampilkan, atau Witan yang ada di sana. Tapi Eliano kan tersedia. Kalau Eliano lagi-lagi diparkir dan nggak dimainkan kan jadi pertanyaan tanda besar. Kemarin di Cina juga dia, bahkan nggak ada di bench. Makanya banyak yang mempertanyakan untuk apa dia diambil sumpah menjadi warga negara, tapi dia tidak dimaksimalkan, tidak dimainkan. Nah sekaranglah waktunya bagi STY untuk mencoba. Karena Eliano sendiri menginginkan posisi itu. Oke. Ya. Singkat. Bung Aliudin lihatnya kira-kira yang pas melawan Jepang. Kalau kita membawakan 3 penyerang seperti yang dijelaskan oleh Bung Ropan. Anda punya pemikiran atau alternatif lain? Kalau menurut saya, kita tetap maksimalkan yang sekarang ya, jangan terlalu banyak ada perubahan ya, perubahan bola, karena tetap aja kita bakukan dulu pemain-pemain yang udah ini, karena membangun chemistry antar pemain itu susah ya, apalagi kita nggak kayak dulu. Kalau dulu kan berbulan-bulan kita kumpul gitu kan. Kalau sekarang kan cuma selang seminggu, paling lama 2 minggu kan. Itu yang harus kita dibangun antara chemistry antara pemain tengah, depan sama belakang itu harus benar-benar. Oke. Itu yang Struijk, Ragnar, pilihan ketiga menurut Bung Aliudin? Menurut saya pilihan ketiga Ada Marcelino, ada Witan, ada Egy. Kalau saya antara Yakub Sayuri sama Marcelino. Kalau dia fit ya. Kalau dia fit. Kalau Kalau saya. Oke.